Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mengukur jalan ya sob. Kali ini kami akan melanjutkan perjalanan menelusuri desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulujami, khususnya daerah desa pesisir. Nah, kita sudah memasuki desa Tasikrejo. Jadi kalau tadi sebelumnya kita melewati desa Kaliperahu, saat ini kami sedang berada di desa Tasikrejo. Kalau ngomongin desa Tasikrejo ini ya sama dengan desa Kaliperahu, desa Kertosari, desa Belendung, dan lain sebagainya ya. Desa ini juga terdampak oleh banjir rob dari air laut ya, air laut yang pasang. Jadi banjir rob ini sudah istilahnya apa ya, menyebabkan lahan-lahan pertanian di wilayah desa Tasikrejo benar-benar sudah sangat menyempit. Dari beberapa keterangan termasuk kami lihat di profil desa di video, itu lahan tanaman melati kalau nggak salah ya, dari sekitar 100 hektar kini hanya tersisa 5 hektaran saja. Itu video 2 tahun lalu ya sob. Nggak tahu kalau misalnya edisi sekarang apakah sudah semakin sempit. Artinya lahan pertanian, lahan melati di wilayah Kecamatan Ulujami ini semakin hari semakin sedikit ya, karena lahannya sudah tergenang air dan tidak bisa ditanami tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, untuk desa Tasikrejo sendiri masyarakatnya juga sebagai pengusaha konveksi dan sebagian sebagai buruh konveksi ya. Sebagian juga sebagai petani tambak untuk ikan bandeng dan lain-lain. Ini suasana perkampungannya itu memang madet ya sob, di sekitar satu titik mungkin ya kalau kita bilang ya. Soalnya lebih luas areanya itu memang lebih banyak area pertanian dan tambaknya. Nah, untuk perbatasannya sendiri tadi sebelah barat dengan desa Kaliperahu, kemudian di sebelah utara dengan Laut Jawa, ya karena rob semakin ke sini pantainya juga semakin ke arah selatan ya. Kemudian daerah wilayah selatannya bersebelahan dengan desa Samong, dan sebelah timurnya itu berbatasan langsung dengan wilayah di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di desa Blacanan. Kalau di video kami sebelumnya pada tahun 2002 lalu kami sudah jelajahi sampai Blacanan sob ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya kondisinya. Ini pasca, sebenarnya bukan pasca ya, tapi masih tergenang rob. Hanya saja memang airnya sudah agak surut. Ini beberapa hari sebelumnya tergenang. Tapi alhamdulillah meskipun ini desa di bagian pesisir utara, untuk fasilitas pendidikan cukup memadai ya sob, karena desa ini memiliki 3 SD negeri dan 1 madrasah ibtidaiyah yang dikelola oleh swasta ya. Kemudian di sini juga dekat dengan SMP Negeri 4 Ulujami. Hanya saja memang sekolahnya tergenang rob sob. Jadi kalau misalnya tergenang ya otomatis kegiatan belajar mengajarnya sepertinya sih diliburkan ya. Nah, ini sebenarnya ini jalur ke arah desa Blacanan nih sob, kalau melewati jembatan ini ke sana ya. Nah, kami balik lagi karena memang tujuan kami nggak ke arah sana ya. Mungkin kami akan eksplor di kesempatan yang lain. Nah, ini kami akan jalan lagi ke arah desa Samongnya sob. Jadi untuk wilayah pemukimannya itu ngumpul di area sini ya. Jadi memang untuk area pemukimannya sih tidak terlalu panjang ya sob, atau tidak terlalu luas. Nah, untuk menuju ke desa Samong itu nanti ke arah selatan. Kalau dari sini kita belok kiri, tapi kalau kami dari arah desa Kaliperahu itu nanti belok kanan. Nah, ini masjid kalau nggak salah ya. Nanti jalur belakang masjid ini sob, kita ke arah kiri.
Untuk jalan utamanya ini alhamdulillah sudah dicor ya sob. Ini kami kurang tahu apakah ini jalan kabupaten atau jalan desanya. Cuman ini yang di dekat sungainya memang lumayan dalam ini sob kalau dilewati. Kendaraan bisa mlebek ya, bisa mati ya karena tergenang. Nah ini juga kami agak prihatin juga ya dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang, karena pada sekitar tahun 2002 lalu itu jalur dari Rawasari ya, mohon maaf, dari Rawasari Samong itu sudah diperbaiki sob, dan sampai sekarang juga bagus. Nanti akan kami sajikan di video berikutnya. Hanya saja sambungannya yang dari Samong ke Tasikrejo itu sampai sekarang itu naudzubillah kondisinya. Bahkan itu depan SMP ya Allah dalane ora kalap sob. Nah ini kita sudah memasuki ke arah dekat SMP sob. Nanti di depan kami akan lewat di depan SMP. Ini tergenang, kami sempat menahan diri untuk tidak lewat karena kami belum pernah lewat sini, takutnya nanti kejeglong dan malah membahayakan ya. Nah ini tapi warga sini mungkin sudah terbiasa ya. Nah titik yang tadi dilewati oleh warga sini akhirnya kami lewati biar lebih aman ya, karena memang kondisi tergenang ini kan jalannya nggak kelihatan ya. Jadi ketika kami melintas cukup atau sangat hati-hati sob ya. Tuh lihat sebelah kiri air genangannya masih cukup tinggi ya. Nah itu area lapangannya juga banjir. Ini sebelah kiri kami sepertinya sekolah SD ya ini ya. Nah seperti yang kalian lihat ya, ini jalannya ora kalap pokoknya. Kasihan lah kalau untuk warga sini ya. Jadi yang ke arah Kaliprau pun sebagian sudah rusak lagi tuh sob. Nah ini yang ke arah Samong itu juga rusak. Bahkan malah ke arah Pekalongan itu malah bagus. Kami 2002 lalu lewat itu jalan yang di Pekalongannya malah bagus. Nah ini kondisi SMP Negeri 40 Jambi sob. Jadi habis banjir halamannya aja becek banget seperti itu, dan ini halaman parkirnya untuk parkir kendaraan sebelah selatannya itu kondisinya tergenang itu ya. Nah itu belakang itu lahan pertaniannya yang harusnya ditanami padi tidak bisa ditanami karena tergenang banjir rob sob. Jadi kami pikir dulu itu banjirop itu lebih ke pemukiman ya, ternyata area sawahnya itu jauh lebih luas ya sob. Jadi yang harusnya bisa ditanami malah tidak bisa ditanami, otomatis jadi lahan nganggur, lahan tidur, karena ya memang kondisinya tidak memungkinkan untuk ditanami misalnya padi dan lain-lainnya. Semoga ada upaya atau kedepannya seperti apa agar masyarakat di wilayah pesisir ini bisa terbantu atau ada penanggulangan dari bencana rob ini ya sob. Oke, terima kasih. Nanti videonya kita sambung untuk Desa Samong dan Desa Rawasari. Terima kasih.